apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Bun Arif, dari Forum News Network. Ini seperti biasa saya itu akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky ya. Dan topiknya sekali ini campur-campur nih Bung Rocky, karena memang banyak sekali peristiwa yang menarik ya. Kemarin sahabat kita Sahganda Nainggolan baru divonis oleh Majelis Hakim 10 bulan. Tuntutannya 6 tahun. Itu jadi kelihatannya memang jaksa susah untuk membuktikan dia, dan kemudian hakim mengambil jalan tengah, kenalah 10 bulan. Tuntutan 6 tahun kena 10 bulan. Dan kemudian juga kasusnya Munarman ini juga masih berlanjut. Bahkan ini muncul polanya sih, saya mengingatkan kasus Habib Rizik, muncul video yang diambil dari CCTV, katanya Munarman check-in di sebuah hotel. Dan satu lagi yang menurut saya juga rame, karena walaupun jadi isu lama soal Ibu Mega itu otomatis dengan terbentuknya BRIN menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, ex officio dari Dewan Pengarah BPIP. Nah, silakan Anda mau masuk dari yang mana saja, saya kasih pilihan, saya hidangkan di meja, silakan Anda yang milih duluan mana yang menarik buat Anda. Iya, ini hari ini atau minggu ini begitu banyak kasus gitu. Tadi udah disebut 3 tuh, Sahganda, Ibu Mega soal BRIN, Munarman, Aziz Syamsuddin tuh. Oh iya, jadi sebetulnya ya Aziz Syamsuddin juga menarik tuh. Banyak tuh. Jadi walaupun banyak varian berita, tapi benang merahnya sama, itu menunjukkan bahwa bangsa ini ada di awal atau mungkin udah di tengah keretakan itu. Kalau awal udah pasti, jadi di tengah atau di ujung. Jadi permainan semacam ini, kekacauan isu macam-macam, itu menunjukkan bahwa nggak ada kepemimpinan sebetulnya, nggak ada arah, nggak ada desain, atau kalau pakai istilah sekarang nggak ada roadmap untuk menuju Indonesia 2045 tahun. Ya, 2035. Roadmapnya itu terhalang oleh babi ngepet itu kan. Ini juga absurd juga ini. Beritanya itu yang dibeli dari online, rupanya babi ngepet. Ini menunjukkan dalam segala macam aspek kita udah berantakan itu. Bahwa orang punya ide untuk beli secara online babi ngepet, itu sebetulnya penghinaan terhadap kekuasaan, karena kekuasaan orang akibatnya ya udahlah, kalau kekuasaan nggak bisa bikinin kita roadmapnya, maka dia bikin aja roadmap melalui teori babi ngepet ini nih. Jadi saya kira cerdas juga nih orang, kan dia mau bilang bahwa ini ada kekacauan, maka mesti dicari penyebabnya, maka dikasihlah babi ngepet itu kan sebagai penyebab dari kekacauan. Dan akhirnya kita mulai berhitung tuh, ada Sahganda yang udah berbulan-bulan akhirnya dituntut juga tuh. Nanti orang menganggap ya udahlah, nggak usah 6 tahun dituntut 10 bulan. Tapi problemnya bukan di situ. Kan nggak ada kriminal yang dibuat oleh Sahganda, dia nggak boleh dituntut sebetulnya. Apalagi itu tuntutan 6 tahun. Itu artinya walaupun dia dihukum 2 bulan, tapi nanti satu waktu dia akan dipersoalkan karena pernah dituntut 6 tahun. Dan itu berarti dia nggak boleh lakukan jabatan publik segala macam. Karena ada prinsipnya bahwa seseorang yang pernah dituntut dengan hukuman di atas 5 tahun itu tidak boleh menduduki jabatan publik, walaupun faktanya dihukum di bawah itu, tapi tuntutannya kan di atas 5 tahun. Jadi kita mesti ingatkan pada bangsa ini bahwa kekacauan hukum itu dan kekacauan politik sama berbahayanya dengan kekacauan kebudayaan. Fenomena babi ngepet itu kekacauan kebudayaan tuh, dimana orang nggak punya arah lagi untuk melihat hal-hal secara rasional tuh, dan orang panik melihat keadaan hari ini. Lalu ada soal Papua, tiba-tiba akhirnya Presiden memutuskan bahwa harus ada operasi militer itu. Wah iya, Anda sebutkan Papua, ada lagi Papua. Iya, kasus yang sudah diputuskan. Jadi kita saking banyaknya kita nggak tahu mau masuk dari mana tuh. Sampai ya. Tapi dari manapun kita masuk, kita akan tiba di ruang yang kacau balau, ruang organisasi politik, ruang manajemen pemerintahan yang kacau balau kan.
kan tiba-tiba dinaikkan status Papua itu jadi semacam daerah, semacam dom sebetulnya kan, karena tentara akhirnya masuk di situ tuh. Hanya karena ada kejadian yang memang cukup tragis karena menewaskan seorang perwira BIN. Jadi kita nggak pernah hitung bahwa apakah hanya karena peristiwa itu lalu statusnya dinaikkan. Apa kita nggak hitung bahwa diplomasi kita juga berhenti nanti karena kita ingin agar supaya kemampuan diplomasi kita dimaksimalkan supaya internasional lihat bahwa Indonesia mampu untuk menangani Papua. Kalau udah kirim militer itu akan terjadi kesemrawutan dan pertanggungjawaban hak asasi manusia, sorotan internasional segala macam. Tapi intinya adalah istana kehilangan grip terhadap stabilitas. Karena itu dia lakukan segala sesuatu secara membabi buta aja tuh. Nah, kita nanti hitung misalnya minggu depan berapa korban yang terjadi di Papua yang pasti tidak akan diberitakan di dalam negeri. Tapi nanti di luar negeri akan muncul berita, susah kita counter tuh. Karena operasi militer pasti begitu tuh. Ya, kita sebetulnya ingin kembalikan kemampuan kita untuk melihat arah perjalanan bangsa ini dengan refleksi peristiwa-peristiwa yang FNN, Hersubeno, Arif catat segala macam itu. Nah, ini keadaan yang betul-betul hanya dibutuhkan sedikit api, sekam itu pasti menyala tuh. Nah, soal Munarman itu kan pembunuhan karakter sebetulnya kan. Jadi begitu Munarman ditangkap, alasannya teroris, lalu disodorkan sesuatu yang dianggap kegiatan tidak bermoral karena check-in sama-sama di hotel dan kita nggak tahu itu siapa yang bikin itu. Kalaupun itu ada, itu pelanggaran privacy dan hotel yang bersangkutan juga harus dipersoalkan kenapa membocorkan CCTV dengan alasan yang tidak ada. Kecuali ada perintah hakim untuk bongkar kemana aja Munarman selama dalam proses hukum segala macam. Apalagi kalau itu video lama, itu kan nggak etis betul kan, dan melanggar privacy. Jadi terlihat bahwa kekuasaan memang menyusun rencana yang ingin memojokkan Munarman, menjegal moralitasnya itu supaya setara dengan Habib Rizik. Karena Habib Rizik juga diperlakukan dengan cara yang sama dulu. Jadi agendanya sama sebetulnya tuh, dan bahasanya sama. Pengintainya juga sama, buzzernya sama tuh. Jadi terlihat tetap bahwa ini yang bekerja ini intelijen. Kita nggak ngerti intelijen apa buzzer yang bekerja tuh. Kadang-kadang intelijen jadi buzzer jadi intelijen kan. Ini kekacauan semacam ini tuh, dan saya kira keadaan ini kalau kita bilang hamil tua nanti dianggap sebagai upaya untuk mengingat-ingatkan keadaan di tahun 65. Padahal justru Ibu Mega sekarang yang lagi ngotot untuk merevisi peristiwa 65 itu. Jadi sekali lagi itu, keadaan kita ini kacau. Mestinya ada satu lembaga yang meriset ini dengan metodologi. Tapi yang terjadi, yang diangkat BRIN itu adalah tokoh yang dulu dipersoalkan oleh stafnya peneliti di LIPI karena dianggap serampangan mengorganisir ilmu pengetahuan kan. Siapa nih, Handoko apa siapa? Kan dulu dia di demo habis-habisan oleh satu LIPI dulu demo dia beberapa tahun lalu tuh. Jadi kita mau baca misalnya bahwa record istana terhadap orang-orang yang akan memimpin lembaga-lembaga yang bermutu ini justru buruk. Kan mestinya istana punya record tentang ketua LIPI hari ini. Kenapa dia dulu ditentang itu? Berarti ada yang nggak benar di dalam memimpin organisasi riset. Lalu kenapa Ibu Mega yang harus jadi acuan atau semacam dewan syuro dari BRIN kan. Lalu orang mau mengingatkan, apakah BRIN itu artinya Badan Riset Ideologi Nasionalisme, BRIN itu, untuk mengingatkan nasionalisme Soekarno. Padahal itu adalah riset untuk masa depan itu. Jadi orientasinya harus ke depan, bukan ke masa lalu kan. Dia orang selalu ingin lihat arah ke depan. Dengan adanya Ibu Mega, orang menganggap bahwa BRIN itu betul-betul sekedar memuaskan ego dari Ibu Mega sebagai putri Soekarno karena dianggap itu adalah ide Bung Karno tuh. Tapi lepas dari semua itu, tetap urusan semacam ini harus diputuskan secara profesional. Nah, presiden tidak memutuskan secara profesional, pertimbangan politik macam-macam. Jadi ini akibatnya kalau kemampuan kekuasaan atau kapasitas kekuasaan tidak mampu
mengucapkan hal yang sebetulnya dengan mudah orang pahami. Sekarang orang ini BRIN ini semacam lembaga elit ya. Akhirnya orang anggap ini lembaga politik aja untuk menyogok atau tukar tambah dukungan PDIP terhadap politik istana selama ini, terutama dinastinya. Oke. Karena tadi Anda ternyata sudah ingat banyak kasus saya juga akan menyodorkan beberapa fakta, nanti baru kita bungkus ya, benang merahnya kembali, kita paparkan saja, kita taruh meja lagi. Ternyata ada fakta, fakta yang menarik lagi, saya lupa juga menyampaikan. Presiden Jokowi dan didukung juga oleh Departemen Keuangan sangat optimis bahwa pada kuartal kedua nanti Indonesia itu akan tumbuh 7% ekonominya gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah kan kita baru saja ada Menteri Investasi diangkat. Ketua BKPM diangkat menjadi Menteri Investasi dengan target investasi yang tinggi. Tiba-tiba muncul Kepala Bappenas yang meminta agar Menteri Keuangan untuk melacak siapa orang Indonesia, pengusaha Indonesia yang berinvestasi di Cina. Gitu. Jadi di tengah kita sedang sibuk-sibuknya mendatangi investasi, tiba-tiba Kepala Bappenas menyodorkan data dia punya kecurigaan karena investasinya Cina meningkat sangat tinggi dan sebagian besar itu dari negara ASEAN, salah satunya dari Indonesia. Jadi ini ironis banget ini faktanya. Ini menunjukkan bukan sekedar intel politik kita yang lemah, tapi juga intel ekonomi. Jadi atau sangat mungkin memang itu satu paket aja kan. Bahwa nanti orang Indonesia yang investasi di sana itu seolah-olah akan diatur sedemikian rupa supaya dia balik sehingga terlihat nasionalisme itu kan. Kan bisa begitu orang berpikir kan. Ya lu pergi sana, tapi kalau gue jadi menteri investasi nanti gue bikinin upacara penyambutan itu. Lalu presiden senang bahwa kami berhasil membawa investor. Bukan berhasil membawa, itu investor Indonesia juga. Jadi yang masuk tuh adalah orang dengan paspor yang sama kan. Kan yang dimaksudkan supaya investor asing masuk. Tapi kita tahu data-data dari kantor perdagangan macam-macam negara kan ditunjukkan bahwa ya investor Indonesia mau investor barat yang mindahin operasi dari Cina mau masuk ke Indonesia. Tapi di tengah jalan dia lirik ke Thailand, ke Vietnam. Dia mampir ke Vietnam, Thailand, nggak nyampe-nyampe ke Indonesia tuh. Nah, akalnya bagaimana? Nanti ada orang yang dijemput di bandara sebagai investor. Padahal dia brain drain, orang yang kabur dari Indonesia tuh dimasukin lagi tuh. Gitu. Ini lucunya begitu nih negeri ini. Dan kita bisa curiga bahwa ini jangan-jangan yang investasi di Cina jangan-jangan yang dapat dana BLBI gitu. Jadi ngembang diri bawa kabur ke Cina. Ini kan makin konyol nih. Ya itu kan semacam pemutihan kejahatan, tapi dengan motif ini investor asing gitu. Yang sebetulnya di BLBI itu udah beranak pinak jadi di money laundering berkali-kali, dan kita udah nggak tahu siapa yang sebetulnya punya rekening terakhir dari BLBI yang dibawa kabur ke luar negeri kan. Tapi nanti di dalam proses investasi itu nanti akan banyak klausul yang menyembunyikan bahwa itu sebetulnya dana money laundering. Jadi orang ini dia kabur dari Indonesia, udah beranak pinak kapitalnya di luar negeri, lalu dia taruh lagi masukin ke sini supaya terlihat seolah-olah itu investasi, padahal sebetulnya itu kejahatan money laundering. Jadi mestinya Menteri Investasi itu sekaligus disebut Menteri Kementerian Investasi dan Money Laundering. Sebetulnya begitu kan? Kalau kita mau fair melihat permainan politik keuangan di dalam kasus-kasus semacam BLBI itu. Oke, sejauh ini yang saya ingat beberapa berita itu yang paling hangat dan menarik itu tadi. Nah, saya ingin nanti kalau masih ada ketambahan Anda bisa menambahkan. Tapi saya ingin menyampaikan kembali ke topik kita semula dan juga pembicaraan kita kemarin, karena ternyata banyak orang juga mengakui bahwa iya ya, situasi sekarang kita ini semakin memburuk. Pembelahan itu semakin dalam, terutama dari kasus, kalau kita mulai kasus Munarman dengan kiriman bunga yang pernah kita singgung, terus kemudian sekarang ada dimunculkan lagi CCTV Munarman yang check-in di hotel dengan seorang perempuan. Saya diingatkan oleh seorang teman yang banyak aktif di WhatsApp group atau media platform pendukung pemerintah gitu. Mereka ini sangat masif digoreng dan mereka mayoritas mereka percaya memang dengan info-info yang sebenarnya kualitasnya hoax tadi, dan itu juga terjadi hal yang sama pada para kubu oposisi. Sebenarnya kalau kita mau fair mesti begitu ya. Jadi ada
Saya sering kali mendapat kiriman video-video yang isinya apa yang judulnya bombastis, tapi sebenarnya dari judulnya saya juga tahu bahwa itu hoax gitu, Bung Rocky. Ini kan sebenarnya dua-duanya ini benar-benar membuat kita jadi prihatin. Iya, kita menunggu sebetulnya kejelasan dari, jangan-jangan semua ini diatur oleh Mr. M yang disebut oleh Ibu Koni kemarin kan. Jadi kita lihat bagaimana semua variabel yang sifatnya sensasional hadir hari ini. Dan dalam ilmu psikologi massa, keadaan sekarang disebut keadaan yang anomi. Anomi artinya tanpa nomos, tanpa hukum. Jadi semua bergerak liquid, tapi nggak tahu kemana arahnya tuh. Kalau air kan kita tahu dia muaranya ke laut, tapi ini nggak jelas, dia numpang di empang satu, terus berubah jadi banjir segala macam. Jadi kekacauan ini sebetulnya potensial untuk benar-benar menyempurnakan pembelahan politik. Karena orang saling curiga, ini siapa sih Mr. M? Apakah Mr. M itu orang yang sama yang piara buzzer? Apakah Mr. M adalah orang yang sangat kuat yang bahkan udah melakukan beberapa kegiatan yang secara politik tidak etis tapi nggak bisa digeser-geser juga dari lingkaran istana. Nah, semua ini, sinyal ini yang membuat kita sebetulnya ragu apakah pemerintah tahu keadaan. Jadi kita anggap bahwa kalau kita baca geopolitik dunia hari ini, itu musuh-musuh di sekitar kita itu lagi ngincer Indonesia. Karena mereka tahu pemerintah kita tuh nggak tahu keadaan di Jakarta seperti apa, nggak tahu keadaan di Papua apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi bawah sadar rakyat Aceh hari ini nih. Jadi terlihat bahwa kemampuan kita untuk memberi sinyal bahwa kita ini stabil justru diragukan oleh pengamat internasional. Nah, bahayanya di situ dalam ketegangan antara Cina dan Amerika dan proksi-proksinya di Cina Selatan, kita nggak tahu mau ngapain tuh. Lalu orang lihat lagi bahwa itu ternyata daya tahan Indonesia itu lemah sekali tuh dalam soal persenjataan tuh, karena mafianya ada di mana-mana tuh. Sehingga mungkin kita punya alat-alat persenjataan baru, jenis kapal baru segala macam, tapi cuma mereknya doang, isinya kosong tuh. Senjatanya nggak ada, kapal perangnya ada tapi senjatanya nggak ada tuh. Kan ini yang membahayakan kita. Dan ini semua berujung pada kepemimpinan yang tidak punya kapasitas kan. Itu aja. Iya, iya. Oke, jadi mentok-mentoknya benang merahnya ke situ lagi ya. Sebenarnya semua kekacauan yang terjadi itu ujung-ujungnya ke situ juga gitu ya. Iya, karena ada lurah, kan kita punya lurah kan. Kan lurah mesti bertanggung jawab terhadap keamanan kampung dan kesehatan rakyatnya. Tapi lurah yang kita bayangkan yang seharusnya punya kemampuan untuk mengambil keputusan, ternyata lurahnya ini dikendalikan oleh carik gitu. Dan dikendalikan oleh lurah sebelah bahkan tuh kan. Jadi betul-betul sekarang ini saat ketika publik tahu bahwa kita sebetulnya nggak ada yang mimpin loh. Karena nggak ada yang mimpin, isu berseliweran. Jadi kita dipimpin oleh isu, dan isu itu tadi yang Saudara Herz mengatakan, ini isu yang dengan mudah diumpankan pada rakyat yang sedang gelisah. Dan itu artinya kemampuan negara untuk mengutuhkan dukungan itu sudah berhenti. Jadi kita siap-siap untuk menghadapi failed nation itu, karena keretakan sosial bertumbuh bersamaan dengan keretakan ekonomi, lalu dia akan muncul menjadi keretakan politik. Kenapa? Karena saya lihat bahwa memang hari-hari ini ada usaha maksimal dari masyarakat politik Islam untuk mengkonsolidasikan diri itu. Pak Amin Rais kendati tidak secara tidak secara langsung deklarasi karena melalui media sosial, tapi dukungannya besar-besar dan orang menganggap bahwa ada momentum, yaitu pulihnya kesadaran Muslim politics untuk mengutuhkan diri itu. Nah, sekarang Habib Rizik dihitung lagi karena dukungan dan konsolidasi partai Islam itu justru menjadi sumbu baru di mana Habib Rizik tetap akan jadi tokoh oposisi dengan memakai fasilitas politik Islam. Itu akan menyebabkan lagi intelijen kelabakan untuk mengatur ulang strategi itu. Ya,
tadi kan kalau Anda nyinggung soal Pak Lurah dan Pak Carik itu kan maksud Anda kan lurah di sebuah gunung gitu ya, yang Iya, itu bukan. Lurah di mana? Di Wakanda, saya Pak. tanya apa nih lurah yang mana tuh? Pokoknya lurah di sebuah gunung gitu. Di sebuah kelurahan itu. Oh, di sebuah kelurahan. Karena kalau saya selalu bicara bahwa kalau orang di kekuasaan itu kan seperti dia berada pada ketinggian gitu. Dia mengalami disorientasi. Jadi sering-sering dia bingung memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Dia udah nggak ngerti lagi. Ada orang kekurangan oksigen, dia halusinasi dia. Ya, dan itu kalau aklimatisasi itu kan ya. Kalau sudah kalau biasa aklimatisasi naiknya secara bertahap itu dia tidak akan disorientasi. Itu kalau kelurahannya di atas gunung, kalau kelurahannya di sekitar Monas itu karena kekurangan otak aja. Bukan kekurangan oksigen. Kelurahan ya. Perbandingan aja. Ya, kelurahan sekali lagi. Oke. Baik. Terima kasih Bung Rocky. Bye. Oke. Tunjuk poin. Jangan lupa tunjuk poin. Itu yang paling penting tuh. Ya. Oke. Oke, Herz Beno Arif.